tim rehabilitasi Randy Nizarwan, Erna Rohena, dan Aji Suwanto. Nah, mereka ini alhamdulillah telah berhasil membuktikan bahwa rehabilitasi tidak menakutkan, rehabilitasi itu sangat humanis, dan mereka bisa pulih dan produktif sesuai dengan harapan keluarganya. Baik, mungkin bisa ceritakan dari teman-teman yang diwakili oleh Randy dulu mungkin gimana awalnya menjadi korban penyalahgunaan, kemudian bisa berhasil sampai saat ini ya. Menurut saya ini cukup berhasil karena kamu bisa mempertahankan pemulihan hingga sekarang. Silakan Randy. Selamat malam. Malam Mas Yudi. Selamat malam Bu Asubah. Selamat malam Dok. Selamat malam semuanya. Terima kasih saya dikasih kesempatan untuk sedikit testimoni. Ini waktu berapa menit Pak Adam? 2 hari. Kalau ngomong suka duduk aja Pak, siap. Kalau ngomong suka bablas sama 2 menit. 5 menit. Oke. Perkenalkan nama saya Randy Nizarwan Harahap. Saya memakai narkoba jenis brutal kebetulan. Jenis brutal saya mulai kenal awal itu SMP kelas 3 kurang lebih. Mulai dari rokok, alkohol, naik kelas lagi ke ganja, lalu naik kelas lagi ke brutal. Di situ saya merasakan kecocokan pakai brutal bagi saya ya jalan hidup pada waktu itu. Kecocokan ya. Cocokan ya, jatuh cinta lah. Pada waktu itu tanpa memikirkan konsekuensi logisnya yang pasti. Saya kira dulu saya tidak akan lama pakai, tapi berjalannya waktu saya nggak sadar ternyata panjang juga. Sudah berkali-kali kalau orang bilang kapan kena kapoknya, bingung. Saya pun sendiri bingung. Gimana berhentinya saya juga bingung. Sampai ada di tahun 2013 itu titik terbawah saya itu ketangkep 5 kali kalau nggak salah. Saya ditinggal juga sama mantan istri, ya. Jadi titik terbawah juga. Tapi di situ sadar nggak? Nggak juga ternyata. Ternyata nggak bikin kapok juga. Akhirnya rehab di tahun 2015 itu BNN yang ketiga. Jadi sebelumnya sudah 2011, 2013, alhamdulillah BNN saya hutang budi sama yang namanya BNN karena dikasih kesempatan 3 kali rehab. Mungkin saya terlalu bodoh, kalau orang lain sekali 2 kali cukup, saya harus 3 kali. Tapi pemulihan jalan setiap orang pasti beda-beda. Akhirnya saya 2015 saya masuk BNN, saya jalanin dengan lebih ikhlas karena sudah ke sekian kali. Lalu jalan Tuhan menunjukkan saya kerja di BNN. Kenapa saya bilang jalan Tuhan? Karena dulu 2015 sempat ada fase saya di Bandung, saya ditawarin kerja, tiba-tiba saya dikasih sakit biru-biru. Memang harus saya pada waktu itu mikir kalau matilah. Yang penting di dekat sama keluarga. Akhirnya saya pulang ke Bandung. Di situ saya masih ngelamar di bank lewat JobsDB itu 100 sekian 50 dipanggil cuma 3. Nggak ada sekian persennya. Tapi tiba-tiba ngelamar di BNN, kok masuk? Gitu. Masuk diterima gitu di BNN. Padahal waktu itu interview sama ya senior lah. Alhamdulillah nggak lama dipimpin Dr. Novi. Terima kasih dokter. Saya dikasih kebebasan yang bertanggung jawab. Saya bisa mengembangkan diri. Saya tidak perlu untuk menjadi orang lain.
Kenapa saya tidak perlu menjadi orang lain? Karena di tempat lain saya kerja, saya pasti menutupi keadaan saya sebenarnya. Tapi di BNN saya bisa menjadi diri saya sendiri. Itu yang membuat saya nyaman. Tapi bukan dalam nyaman saya tidak mau berkembang, tapi dengan nyaman itu dan kebetulan lingkungan juga baik, saya dikasih kesempatan, dikasih tanggung jawab, dihargai. Yang selama ini saya seperti sampah, sama keluarga pun kalau bukan ibu saya yang nggak yang anggap saya pasti semua anggap saya sampah. Tapi di BNN saya merasa dihargai, dikasih kesempatan, dikasih peluang-peluang dan lingkungannya sangat positif. Ya akhirnya setelah jalan 7 tahun ini saya hutang budi dengan BNN beserta bapak kepalanya, beserta kasih-kasihnya, beserta rekan-rekan kerja. Jadi yang saya pengen share di sini, jangan takut BNN, ayo rehab. Tidak ada kata telat untuk yang masih memakai, karena saya yakin sesusah sesulit apapun hidup, besok matahari masih terbit lagi. Nah, jadi alhamdulillah support system dari teman-teman juga kan, support system dari keluarga ini bisa berhasil sampai sekarang. Pastinya menjadi CEO, walaupun kita tetap harus mempertahankan pemulihan, kita cek dia ya, ya alhamdulillah dia bisa bermanfaat untuk sesama. Erna sebelum ditanya udah nangis. Kayaknya jadi memang teman-teman mungkin ada yang belum kenal, karena kita mungkin paling lama ya di bagian rehabilitasi, kita paling lama di Jakarta Utara. Kita tahu betul, kami tahu betul bagaimana progres dari 3 teman-teman kita ini, dan sampai dia bisa di titik sekarang itu nggak mudah, tapi nggak sulit juga karena kita selalu sama-sama. Jadi kalau mereka menangis atau mereka apa, kita paham betul bahwa nggak mudah mereka bisa melewati itu semua. Dan buktinya mereka bisa berhasil kok sampai sekarang. Dan diakui, bukan sama keluarga, tapi sama yang lain. Bisa dikasih kepercayaan dan lain-lain. Alhamdulillah. Ya, buat dong buat 3. Nah, ya Pak. Sanggup? Sanggup. Oh, sanggup. Tarik nafas. Ayo. Ya, the one and only konselor di BNN Jakarta Utara, a woman like me. Berdiri dong. Berdiri biar kelihatan. Ayo. Oke, pertama rehab tahun 2014. Waktu itu BNNP masih di bawah Pak Wahyu Adi. Programnya adalah IPWL Pak, program 100.000 pecandu. Kalau kita datang rehab, kita dikasih uang 100.000. Waktu itu, yes, waktu itu market lagi berat-beratnya, 14. Siapa sih yang nggak mau duit 400.000? Apalagi syaratnya adalah kencingnya positif. Iya. Yang ada di otak, namanya dulu bisnisnya saya dagang, tanda kutip ya, saya megang. Yang ada di otak adalah, wah ini bisa dijadikan bisnis nih buat saya. Mbaknya jangan takut ya untuk rehabilitasi, bawa teman-temannya ke sini, urin mereka positif, saya bayar 100.000, kamu pun juga dapetin 100.000 gitu. Nah, itu bikin saya kenapa enggak nih, ya kan? Akhirnya satu saya bawa. Satu hari saya bisa bawa 11 orang naik bajai. Satu bajai kita tunggu kan Pak rame-rame. Tapi waktu itu masih belum berpikirnya ke arah yang benar gitu, ke arah rehab, mikirnya masih tetap aja bisnis, gimana nih caranya dapat uang. Jadi kalau ada yang mau ikut saya tanya dulu, lo habis pakai nggak? Urin lo positif nggak?
Ntar kalau bos gue lagi sampai negatif gitu kan. Ya, udah begitu akhirnya program itu selesai Pak. Akhirnya saya kan merindukan itu gitu kan, merindukan kegiatan di BNN, bahwa diberikan kegiatan terapi atau pelatihan di Wisma PKBI waktu itu untuk program pasca, kok enak gitu. Kita dapat ilmu secara tidak langsung, mereka merekrut kita dengan mengasih ini, tapi di dalam itu kita dikasih motivasi dulu gitu, bahwa rehab tuh kayak gini. Terus akhirnya saya coba seriusin, oh ternyata saya punya power juga loh untuk ngajak orang-orang untuk rehab. Kenapa enggak sih saya fokus atau mulai serius di program rehab. Mulailah saya cari-cari informasi dengan konselor saya waktu itu di BNP. Ada nggak sih pelatihan untuk konselor? Saya mau jadi kayak kamu, saya bilang untuk konselor saya mau jadi kayak kamu, bisa berhenti pakai, bisa berdiri di depan saat saya pelatihan untuk kamu testimoni. Dulu duduk di sini adalah impian saya Pak. Saya bisa testimoni di depan teman saya gitu kan. Saya bisa bagi bagaimana cerita pemerintahan. And then saya dikasih pelatihan di Wisma PKBI. Waktu itu ada yang masih Pak Wahyu Adi juga, karena dia termasuk orang yang berjasa di rumah saya. Dia ngasih kepercayaan untuk saya di pelatihan. Diadakannya pelatihan itu karena adanya permintaan dari saya. Saya mau serius jadi konselor, saya bilang kayak gitu. Dan sampai akhirnya saya ketemu dengan Dr. Novi, tapi walaupun udah dikasih pelatihan, tetap aja urinnya positif Pak. Jadi dia kelahir lagi Pak di BNNP 2016, di BNNK. Akhirnya karena urin saya positif, di BNNP saya kena sidak itu, ya udah kamu rehabnya di BNNK Jakarta Utara aja, karena lebih dekat dengan jarak rumah kamu, gitu Pak. Nah udah dari situ saya udah mulai kapok, udah mulai berpikir banyak, karena anak-anak juga udah dewasa, udah tahu mana perbuatan orang tuanya benar yang enggak gitu, udah bisa ngomong. Jadinya saya dikasih kepercayaan sama Dr. Novi waktu itu, namanya OJT, On Job Training. Saya magang dulu Pak di Jakarta Utara itu dari tahun 2016 sampai 2017. Bukan nominal atau apa yang saya cari adalah waktu, tempat. Saya butuh tempat itu. Saya nggak mau di rumah saat itu. Kalau saya di rumah terus saya pakai lagi, saya ketemu teman-teman lagi gitu kan. Jadi everyday saya bangun pagi, datang ke BNNK, duduk di resepsionis temenin Mas Amak. Walaupun saya nggak ada dipanggil, nggak ada, kalau buka badak aja gitu. Sampai akhirnya Dr. Novi bilang, kamu sini ngapain sih? Kata, saya mau training bagaimana gitu, saya mau di sini. Saya bilang, saya nggak mau pulang. Saya kalau masih pakai. Dan akhirnya dikasihlah kesempatan. Awalnya fotokopi Pak, atau kalau ada orang mau beli makan, karena dulu lantai 5, saya yang disuruh dari resepsionis mulai ke dalam fotokopi, dari fotokopi mulai disuruh ngetik. Akhirnya ada kesempatan untuk menjadi konselor. Sebelumnya dikasih pelatihan dulu dengan BNNK. Andil besar dari dokter saya, Dr. Novi, tentunya, dan teman-teman yang lainnya selaku konselor saya. Itu aja, thank you. Bisa betul terus. Iya Pak, jadi memang Ibu nggak mudah memang menjadi mereka. Ya alhamdulillah mereka itu memanfaatkan kesempatan yang luar biasa, tidak menyia-nyiakan kesempatan. Bahkan di setiap latihan pun selalu saya suruh dia berjalan. Jalan, ambil kesempatan yang ada. Bahkan sekarang pun dia ini menjadi salah satu andalannya komunitas atau organisasi konselor adiksi Indonesia. Rehabilitasi tidak pernah menutup kemungkinan untuk teman-teman berkembang. Silahkan kalian berkembang. Hidup kalian tidak hanya di sini saja. Silahkan kalian ambil kesempatan, minat dan bakat kalian kembangkan. Mudah-mudahan ini menjadi masa depan kalian jadi lebih baik dan bekal ilmu yang kalian nanti bisa turunkan ke teman-teman kalian. Oke, Erna tetap semangat, tetap bermanfaat untuk sesama ya. Oke.
wabarakatuh. Terima kasih Dokter, terima kasih Pak Kepala. Kalau cerita masa lalu semua pasti sedih ya. 7 tahun lah ya. Berarti saya terakhir itu 2015. Awal sih kenal itu ganja Pak. Karena saya sering happy di situasional, di tempat, di perhari-hari yang malam minggu biasanya seperti itu kita nongkrong party, kita pakai ganja Pak. Karena rasa pemakaian ganja itu bikin diri kita happy, slow, perasaan tuh ya kehidupan itu enjoy. Tapi di situ malah buat saya sengsara, bukan kayak enjoy tapi sengsara. Ternyata di 2012 bulan 12 tanggal 12 saya ketangkap. Ya mungkin berbeda dengan brother kita, sempat rehabilitasi namun saya menjalani hukuman 4 tahun penjara. Di situ krisis kepercayaan di keluarga itu enggak. Ternyata kok Haji seperti ini. Down pasti down. Di dalam penjara itu nggak ada yang enak. Dibatasi, lingkungan juga makin serem lah buat saya. Pikiran saya sih, saya nggak akan menjadi orang yang baik gitu. Saya udah berpikir, udahlah gua terjun sekalian deh. Namun di tempat penjara itu ada latihan rehabilitasi, bukan latihan Pak, rehabilitasi. Saya mengikuti, saya sadar diri, akhirnya saya mengikuti. Dan situ akhirnya saya dipercaya mendapat bebas bersyarat Pak di tahun 2015. Saya bebas bersyarat, saya keluar, tapi saya wajib lapor Pak di Bapas Jakarta Pusat. Sebulan itu saya nggak tahu mau kemana, karena kan krisis kepercayaan dari keluarga nggak ada. Saya ke teman saya, circle-nya situ lagi. Depan mata saya ternyata ada linting lagi. Saya langsung stop di situ, saya pergi. Saya ke teman saya lagi yang saya percaya, begitu juga. Saya bingung di situ kan. Bingung, akhirnya saya ngelamar pekerjaan di suatu bar. Diterima Pak, saya jadi bar boy. Saya kabarin keluarga saya yang di Bogor, bahwa saya sudah kerja nih, nggak saya dapat kepercayaan. Tapi saya sebutnya kerjanya di mana Bang? Di bar. Keluarga makin khawatir situ, makanya saya jadi merinding sih. Mulai dramatis ya. Saya di situ benar-benar dibilang orang tua saya kalau emang mau jadi yang baik dan ragu, jangan ragu. Tapi memang gas, memang mungkin dibilang bro ready, jalan Tuhan. Saya didapat telepon dari pembinaan Bapas Jakarta Pusat bahwa ada pelatihan konselor program dari DNRI untuk penempatan di Bapas Jakarta Pusat sebagai konselor pendamping. Akhirnya saya jalan, doa orang tua coba saya pertama udah nggak percaya karena saya udah nggak ada kepercayaan lagi di keluarga. Akhirnya saya buktiin kalau emang benar jalan baik, saya ikutin omongan kata-kata orang tua saya. Saya dilatih, ternyata saya diterima Pak. 2 tahun nggak terasa saya ada di Bapas Jakarta Pusat. Kontrak habis lah, pusing udah di situ. Saya mau kemana nih? Saya akhirnya coba bicara lagi dengan pendamping saya. Alhamdulillah ada telepon lagi Pak dari Dokter Novi di situ. Di Februari 2018 saya sudah ke kantor Pak di DNR Kota Jakarta Utara. Akhirnya saya menghadap Dokter Novi. Alhamdulillah saya dipercaya Dokter Novi hingga sampai 2022 di sini. Pengalaman, ya circle yang saya percaya itu di sini keluarga saya juga mendukung saya di Jakarta Utara, saling dukung, sedih senang happy-nya itu sama-sama. Saya juga berterima kasih dengan Pak Bambang Yudhistira sudah percaya saya. Jadi saya berpikir baik itu nggak ragu. Untuk jalan baik itu nggak usah ragu. Dan saat ini saya merasa saya nggak sadar bahwa saya itu Haji. Cukup, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Haji.
Bapak Ibu sekalian dan teman-teman, memang pengalaman-pengalaman yang luar biasa, apalagi dari teman-teman klien kita ya. Target kita ada 100, ada 70 orang yang satu bercerita sama kita tentang pengalaman mereka, bagaimana sulit dan lain-lain. Tapi alhamdulillah tiga-tiganya ini di dalam keluarga BNNK Jakarta Utara mempertahankan pemulihan hingga sekarang. Dan mereka punya pengalaman, punya ilmu, dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat sesama. Jadi inspirasi ya? Ya, menginspirasi teman-teman. Nah, untuk yang nonton testimoni ini, mudah-mudahan ini bisa menjadikan pengalaman, inspirasi, kemudian jangan takut untuk menjadi baik. Karena dimanapun berada, insya Allah kebaikan itu akan kita tanam dan kita tuai sendiri. Jangan takut kalau kita punya masa lalu yang buruk, kita semua punya masa depan jauh lebih baik. Oke, terima kasih teman-teman semua. Semangat buat teman-teman, terus jadi yang terbaik. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like, subscribe. Melawan narkoba. Deklarasi perang melawan narkoba. Kami seluruh elemen bangsa yang hadir di tempat ini. Kami seluruh elemen bangsa mewujudkan Indonesia bersih dan